saudara. Seberapa banyak yang diberkati Tuhan dalam minggu ini. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau nyatakan Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Kau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Saat ini kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hadirat-Mu mengalir di tempat ini Tuhan Yesus. Dan kuasa-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memulai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Tiada yang tertandingi Tuhan. Hanya Kau yang terhebat Tuhan Yesus. Sungguh tak tertandingi. Allah kita luar biasa. Haleluya. Pada siapa perbuatannya yang heran, tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya Tuhan, kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Sungguh tak tertandingi Engkau Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Dengan darah-Mu Engkau tebus dosa kami. Haleluya. Seindahnya pelangi, amin. Secerahnya
setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Kami bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Hatilah kami limpah dengan syukur. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Seindahnya, seindahnya pelangi, secerahnya, secerahnya mentari. Amin. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoyang, namun Kau kan setia menjagaku, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Tuhan Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Semuanya nyanyikan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Tuhan Kau tebus segala dosa kami Tuhan. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Haleluya. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Silakan duduk saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menebus setiap dosa kami Tuhan Yesus. Dengan darah-Mu Tuhan Engkau tebus dosa kami Tuhan. Setiap kami yang pernah terhilang Tuhan, setiap kami yang pernah jatuh dan bangun Tuhan, Engkau yang sanggup tolong dan mengampuni kami Tuhan. Hanya anugerah-Mu Tuhan Yesus yang memulihkan kami Tuhan. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong.
dosa kita. Yesus Tuhan yang beda, Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku
yang memulihkan, membebaskan kami Tuhan. Hanya anugerah-Mu Tuhan Yesus kami diselamatkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus firman-Mu ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biar Engkau saja Tuhan Yesus yang memberkatinya Bapa. Sehingga semua yang keluar dari mulutnya adalah dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar semua yang hadir pada saat ini? Coba angkat tangan semua. Haleluya, semua sehat-sehat kan? Puji Tuhan, kita sudah berada di bulan keempat, yaitu April ya. Kita kalau memasuki bulan April itu tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Bagaimana Tuhan nyatakan kasih-Nya untuk umat manusia. Dia datang ke dunia, Dia harus mati di atas kayu salib, Dia bangkit dari kematian dan Dia naik ke surga, dan sekarang Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi pengantara dengan Bapa di surga, sehingga setiap umat Allah yang datang kepada Tuhan melalui Yesus Kristus, kita akan mendapatkan jawaban dari setiap persoalan hidup. Bapak Ibu yang diberkati pada saat ini, saudara yang mengikuti ibadah secara langsung, juga yang mengikuti secara online, bulan April, minggu pertama, tema firman Allah pada saat ini bicara tentang bangkit dari kegagalan. Ini tema yang luar biasa. Bangkit dari kegagalan. Untuk melandasi firman Allah pada saat ini, mari kita akan sama-sama membaca Amsal Sulaiman pasal 24 ayatnya yang ke-16. Amsal Sulaiman 24 ayat 16. Kita baca bersama-sama, kita renungkan ayat ini. 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Sekali lagi saya akan membacakan ayat ini. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Orang benar itu bicara tentang orang percaya yang sudah dibenarkan. Namun ia akan bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kegagalan. Siapapun manusia yang pernah hidup di dunia pasti mengalami yang namanya kegagalan. Bahkan Alkitab mencatat, menceritakan peristiwa-peristiwa kegagalan dari Perjanjian Lama, Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Mereka ternyata tokoh-tokoh yang diabadikan oleh Alkitab itu adalah orang-orang yang berlatar belakang mengalami kegagalan. Contohnya Abraham, dia mempunyai predikat bapak orang beriman. Tapi kalau saudara membaca sejarah perjalanan hidup, dia pernah gagal. Kita kenal siapa yang namanya Yakub, dia juga pernah gagal dalam perjalanan hidup. Kita tahu tokoh yang terkenal di dalam Alkitab yang bernama Daud, dia juga pernah gagal. Kalau kita baca nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama, katakanlah seorang yang bernama Nabi Yunus, dia juga pernah gagal untuk melaksanakan misi Bapa atau melaksanakan misi Allah di dunia ini. Kita kembali kepada Perjanjian Baru. Siapa yang tidak mengenal
seorang rasul yang terkenal di Perjanjian Baru, yang pernah dibimbing, dibina selama kurang lebih 3,5 tahun, yang bernama Petrus atau Simon Petrus. Dia juga pernah gagal. Masih banyak tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang benar mengalami kegagalan. Tetapi mari kita belajar kegagalan dari orang-orang ini, bahwa kegagalan itu merupakan sebuah proses untuk meraih keberhasilan dan kemenangan. Oleh karena itu Alkitab berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh. Berarti orang benar juga bisa gagal, bisa jatuh. Jatuh dalam dosa, jatuh dalam bisnis, jatuh dalam pernikahan, jatuh dalam pelayanan, jatuh di dalam melayani secara ekonomi, jatuh dalam studi. Siapa yang tidak mengenal yang namanya pencipta lampu pijar ini, Edison? Dia berkali-kali, bahkan beribu-ribu kali untuk menemukan lampu ini, menciptakan lampu ini. Beribu-ribu kali dia mengalami kegagalan. Tetapi kegagalan itu bukan akhir dari segala-galanya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mungkin ada di antara saudara dan saya yang juga mengalami kegagalan. Mungkin saudara tidak gagal dalam rumah tangga, mungkin di sisi yang lain gagal. Mari kita bangkit. Mari kita kembali kepada firman. Karena di dalam firman itu ada pemulihan. Di dalam firman ada restorasi. Nah saudaraku, saya akan memberikan 3 tokoh Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, orang-orang yang pernah gagal. Kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 7 sampai 10. Kita akan melihat Kejadian pasal 3 ayat 7 sampai 10 berkata begini. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu kepada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Saudara, kita lihat dalam sejarah umat manusia yang pertama, namanya Adam dan Hawa. 2 manusia pertama ini yang menciptakan adalah Allah secara langsung. Ya. Saat itu Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan fasilitas yang serba lengkap, serba komplit, semua sudah disediakan oleh Allah untuk kebutuhan hidup rumah tangga yang bernama Adam dan Hawa. Tetapi dari sisi yang lain, Allah memberikan satu hukum supaya hukum ini dipatuhi dan ditaati. Dan ternyata Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, sehingga dia memetik buah yang dilarang oleh Tuhan. Padahal di sekitar Taman Eden itu semua pohon-pohonan, semua buah-buahan, semua serba lengkap. Mau makan buah apa? Dari yang jenis kecil sampai jenis besar. Dari buah yang kurang enak sampai buah yang sangat enak, itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Cuma Allah berfirman kepada Adam, satu ini saja.
kamu tidak boleh melihat, kamu tidak boleh memetik, kamu tidak boleh memakan. Sebab pada saat engkau memakan buah ini, kamu akan mati. Nah, saudara, betul saudara, yang dikasih Tuhan, Adam jatuh dalam dosa. Dia gagal sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Allah memplanning suami istri untuk melahirkan anak-anak rohani di kemudian hari. Anak-anak ilahi atau keturunan-keturunan ilahi. Tetapi dengan kegagalannya Adam dan Hawa, semua rencana Allah seolah-olah menjadi buyar, saudara. Apa yang terjadi? Adam gagal. Adam jatuh dalam dosa. Ya. Kegagalan daripada Adam dan Hawa ini mencoba mereka berdua untuk mengatasi kegagalannya. Mengatasi kejatuhannya. Melihat dirinya, menyadari dirinya, dua orang yang berbeda jenis ini. Kok dirinya sekarang, aku ini telanjang. Ada rasa malu. Bukan hanya malu, mungkin rasa jijik terhadap dirinya sendiri. Bahkan rasa takut untuk berjumpa dengan Allah. Sehingga mereka bersembunyi di semak-semak. Bahkan tidak hanya sampai di situ. Adam dan Hawa mencoba mengatasi kegagalan dan kejatuhan mereka. Mereka mengambil daun-daun ara untuk menutupi dua insan ini dalam ketelanjangannya. Tapi apakah usaha mereka bisa menyelesaikan kegagalan? No. Daun ara itu tidak akan bertahan. Daun ara itu bisa cepat layu dan kering. Sampai berapa lama mereka untuk menutupi kejatuhan dan kegagalan mereka? Mungkin seminggu bisa bertahan. Tapi itu selanjutnya mereka akan kembali dalam kondisi telanjang bulat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kegagalan manusia bukan berakhir rencana Allah. Itu sebabnya ayatnya yang ke-20, kita lanjut dalam ayat 20. Bagaimana Tuhan membangkitkan Adam dan Hawa atau memulihkan Adam dan Hawa di dalam kegagalan mereka. Ayat 20 berkata begini, manusia itu memberi nama Hawa dan kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua hidup. Semua yang hidup. Ayat 11, ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Adam jatuh, Adam gagal. Tapi rencana Allah tidak pernah gagal. Karena Allah tidak pernah gagal. Selama kita mempercayakan Allah sebagai Tuhan, engkau mungkin gagal 7 kali. Gagal bisnismu. Gagal kesehatanmu. Gagal dalam karirmu. Gagal pernikahanmu. Tapi mau kembali kepada Tuhan. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup membaharui kegagalan Adam. Itu sebabnya Allah melihat mereka berdua tidak akan bertahan untuk menutupi dosanya, kesalahannya. Bagaimana supaya kedua orang ini dosa kesalahannya ditutupi? Maka Tuhan Allah di Taman Eden, dia mengambil beberapa ekor lembu tambun yang tak bercacat. Lembu tambun ini disembelih, saudara. Setelah dipotong lehernya, Allah sendiri yang mengerjakan. Dikulitin,
Mungkin dagingnya dikonsumsi untuk Adam dan Hawa. Tapi Allah membutuhkan kulit untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Maka untuk Adam bisa bangkit, bisa menang dari kegagalan, bisa dipulihkan, bisa melahirkan generasi-generasi yang akan datang. Ada yang harus dikorbankan. Yang mengorbankan itu dari pihak Allah. Manusia mencoba mengorbankan untuk menutupi dosa, tapi gagal. Maka Alkitab berkata, domba itu disembelih. Kulitnya diambil, dijadikan pakaian atau baju atau jubah untuk menutupi ketelanjangan daripada Adam dan Hawa. Nah, saudara, disitulah awal rencana Allah untuk keselamatan umat manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah gerangan domba yang diambil kulitnya? Kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 29. Dikatakan Yohanes 1 ayat 29. Ya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kegagalan itu bisa dipulihkan, diselesaikan apabila melibatkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tanpa Yesus, manusia akan binasa. Tanpa Yesus, manusia akan sengsara. Tanpa Yesus, manusia tidak punya pengharapan. Tanpa Yesus, manusia akan mengalami kekalahan, kegagalan terus selama hidup. Puji Tuhan, Yesus mati di atas kayu salib. Berarti ada penumpahan darah, ada pengorbanan. Seandainya domba itu bisa ngomong seperti saya pada waktu mau dipotong leher, pasti domba ini menjerit, sakit, takut. Jangan Allah, jangan aku potong, aku ingin hidup lebih lama. Jangan, aku tidak bersalah, aku tidak melanggar hukum. Mengapa Allah kok tega membunuh aku? Aku ingin hidup lebih lama. Mungkin Allah berbicara dengan bahasa yang sederhana. Domba, engkau harus mati supaya ciptaanku yang mulia, yang sepadan dengan aku, Adam dan Hawa, boleh mengalami pemulihan, pengampunan dosa. Ya, akhirnya menyerah. Dombanya disembelih, kulitnya diambil, ditutupilah dua sosok manusia pertama. Saudara, yang saya ingin tekankan, betapa ironis apabila manusia sudah tidak patuh kepada firman. Andai kata Adam dan Hawa mentaati firman, apa yang dia dengar di Taman Eden, dia tidak mau memetik, dia tidak mau memakan buah. Saya yakin Adam dan keturunannya akan menikmati hidup bahagia sampai akhir hidup. Ketidaktaatan kepada firman membawa dampak yang sangat fatal. Apa yang dialami oleh Adam, apa yang dialami oleh Hawa setelah mereka melanggar firman. Pertama, dikatakan Adam harus mengalami kematian. Makanya kematian tidak bisa dihindari oleh siapapun. Yang kedua, manusia akan mengalami susah, sedih.
ketiga, manusia harus mengalami, khususnya kaum Hawa pada saat melahirkan. Ada rasa sakit, menderita pada waktu Hawa ini melahirkan Kain, Habil, dan seterusnya. Yang berikutnya dampaknya, tanah-tanah yang tadinya subur akhirnya Allah kutuk sehingga menjadi tanah yang gersang. Dan yang berikutnya Alkitab berkata, sejak lahir manusia, engkau hidup akan mencucurkan keringat. Engkau harus banting tulang untuk menghidupi kehidupan mereka secara jasmani dengan bekerja, dengan berusaha. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, ketidaktaatan kepada firman, rumah tangga ini dilanda dengan kematian. Jadi 1/4 penduduk dunia saat itu mati karena akibat daripada kegagalan Adam. Kain mati, Habil mati, dibunuh oleh Kain karena kebenciannya kepada adiknya. Nah, itulah dampak daripada ketaatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang datang pada saat ini, bahkan dimanapun saudara mendengar kebenaran firman, saudara harus belajar menjadi pendengar-pendengar firman yang terhormat. Tetapi saudara juga menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Firman tidak hanya untuk diperdebatkan. Firman ini harus ditaati. Apapun isi firman, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, firman itu harus ditaati. Sebab kalau firman ini dilanggar, itu bawa dampak. Saya sudah menyampaikan hari Minggu yang lalu bagaimana orang Kristen itu juga boleh berjanji kepada Tuhan, boleh bernasar sama Tuhan, boleh bernasar kepada Tuhan itu boleh. Tapi harus ingat, kita harus mentaati apa yang kita nasarkan. Dulu beberapa tahun yang lalu ada orang Kristen yang selalu berjanji. Pada waktu dia sakit, dia minta doa, Om kalau saya sembuh, saya mau melayani. Terjadi lagi sakit, minta doa lagi. Om kalau saya sembuh sehat, saya akan menjadi pemain drum di gereja Bapak. Wah, senang. Tapi setelah sehat, sembuh, enggak melakukan nasarnya sama Tuhan. Oh, di sini nih ada seorang pemain drum gereja kita yang pertama hadir ibadah pagi ini. Itu Bapak Daniel Widodo SE. Dia pemain drum pertama di gereja kita. Tahun 82, 83, 84 kurang begitulah. Masih muda. Dulu juga pernah nasar sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih motor baru, wah dia lebih setia berdoa sama Tuhan. Setiap Rebu malam datang. Ya, ingat dah. Wah, waktu itu orang tuanya beli motor 2 saudara. Satu untuk saya, satu untuk Pak Daniel ini. Satu untuk anaknya, satu untuk pendetanya. Sama-sama, mereknya sama, motor baru. Wah, tambah semangat, dapat berkat motor. Nah, si Pak Daniel ini biasanya kalau hari Rebu ini kan doa malam. Lah dengan motor baru, wah masih muda ya, masih SMP ya, semangat-semangatnya begitu. Wah, lupa saudara datang doa malam sini. Dia pergi dengan konconya, temannya, keloyor kemana? Banyuwangi, Entreyen katanya, istilahnya Entreyen. Waduh. Tapi apa yang terjadi satu saat? Waduh, mengalami kecelakaan. Hampir-hampir fatal, saudara. Mata ini sudah berubah jadi merah. Dari mulut keluar darah. Bawa ke UGD.
Tidak ada harapan untuk hidup. Tapi puji Tuhan, saat ini hambanya nih sehat, bahkan sukses. Amin. Nah, yang main drama gitu, dia janji mau melayani. Loh, kamu janji sama Tuhan, bukan sama saya ya. Kau harus komitmen, kau harus konsen sama janjimu kepada Allah. Iya saya, wah, hanya janji, tinggal janji. Tuhan ingatkan lewat mulut pendeta, tapi ya tidak digubris. Tuhan pakai cara lain. Mengalami kecelakaan, saudara. Waduh, udah tanggung-tanggung kecelakaan berapa kali? Sampai 9 kali, saudara. 9 kali. Terakhir sampai kakinya, sampai sekarang tidak bisa normal, saudara. Sulit. Kenapa? Melanggar firman. Ini salah satu contoh. Apapun yang firman Allah ajarkan, perintahkan, kau harus mentaati. Adam dan Hawa hanya gara-gara memetik buah yang satu aja, itu membawa dampak yang berkepanjangan. Bahkan bawa dampak beribu-ribu tahun. Sampai detik ini manusia lahir sudah bawa warisan dosa. Tapi puji Tuhan, Yesus datang ke dunia. Dia menjadi korban, dia mati supaya orang yang berdosa, yang mau percaya, mau bertobat, mau dipulihkan, mau mengalami kebangkitan kembali dari kegagalan, di dalam Yesus ada pemulihan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kedua, kita lihat bagaimana Tuhan itu sanggup memulihkan. Kitab Yohanes pasal yang ke-8. Kita membaca pasal 8 ayatnya yang ke-10 sampai 11. Ayat 10 sampai 11 berkata begini. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ini kasus di Perjanjian Baru. Ada seorang wanita yang tertangkap basah sedang berbuat zina dengan laki-laki lain yang bukan pasangan, bukan suaminya. Dan yang menangkap ini ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dua kelompok orang ini adalah orang-orang yang mengerti hukum Musa. Hukum Taurat dia tahu. Bahwa perbuatan wanita ini melanggar hukum. Dan hukum Taurat menulis setiap orang yang sedang berbuat zina dengan bukan pasangannya, hukumannya hanya satu. Mereka diarak di tengah-tengah lapangan terbuka, dikelilingi. Orang yang berbuat ini ditaruh di tengah, dan semua orang-orang yang ada itu harus bawa batu, saudara. Bawa batu dan melempar sampai mati. Itu hukum. Itu yang dikatakan di dalam kitab Imamat 20 gitu ya. Ulangan 22 di situ ada hukum. Nah, sekarang wanita ini tertangkap basah. Nah, waktu itu Tuhan Yesus pagi-pagi sudah ada di rumah Tuhan. Pagi-pagi Yesus sudah ada di bait Allah untuk berkhotbah, untuk mengajar kepada umatnya. Tiba-tiba ada rombongan
rombongan ahli Taurat, orang-orang Farisi, dengan pakaian, dengan penampilan sebagai orang rohaniawan, mereka datang dengan memegang atau bukan dipegang, karena orang Yahudi itu tidak boleh pegang kalau sedang berbuat zina. Dikawal saudara, dibawa masuk ke gereja. Terus mereka bertanya, bagaimana tanggapan Tuhan Yesus terhadap orang yang berzina ini? Tuhan memberikan jawaban dengan cara-cara yang unik. Tiba-tiba Tuhan Yesus, dia jongkok, dia tangannya tuh nulis di lantai, nggak tahu hurufnya apa tuh, pokoknya nulis di lantai. Terus mereka mendesak, bagaimana ini? Harus dihukum mati. Dia nulis lagi kedua kalinya, jongkok lagi. Terus Tuhan bilang kepada orang yang menghakimi wanita ini, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa di antara kalian yang tidak pernah berdosa? Kalianlah orangnya yang pertama menghukum wanita ini sampai mati. Saudara, ternyata orang Farisi dan para ahli Taurat satu persatu mereka keluar dari gereja, meninggalkan. Karena mereka berpikir, aku juga pernah berdosa. Aku juga pernah berdusta. Aku juga pernah benci kepada orang lain. Aku pernah menyimpan kepahitan. Aku pernah berkata bohong. Aku menjadi seorang rohaniawan yang sombong. Aku menjadi seorang penuduh. Aku juga seorang hakim. Dia boleh sadar bahwa diri orang-orang yang menuduh dirinya, wanita ini juga adalah orang pernah berbuat dosa. Jangan jadi penghakim ya. Kalau melihat orang jatuh, apalagi sampai di expose kepada orang-orang yang tidak ada kepentingan. Jangan seperti Farisi, jangan seperti orang-orang ahli Taurat ini. Senang menghakimi orang lain, tapi dia tidak mau menghakimi dirinya sendiri bahwa dirinya juga adalah orang bersalah, orang berdosa. Kalau saudara melihat orang lain berdosa, saudara tidak punya hak untuk menghakimi mereka. Justru tugas kita mendoakan mereka, menyadarkan mereka, memohon kepada Tuhan supaya mereka dipulihkan. Akhirnya Alkitab menceritakan satu persatu hilang, tinggalkan gereja. Hanya tinggal seorang diri wanita, entah pelacur atau saya tidak tahu, tidak jelas, cuma wanita ini tertangkap. Tuhan tanya kepada wanita ini, mana di antara orang-orang yang menuduh kamu? Apakah mereka menghukum kau dengan batu? Terus jawab wanita ini bilang, gak ada Tuhan. Mereka semua keluar. Mereka keluar semua, tidak berani menghukum aku. Tuhan bilang, kalau begitu aku pun tidak menghukum kamu. Walaupun aku punya hak untuk menghukummu, tapi aku tidak menghukum kamu. Pulanglah. Tetapi jangan berbuat dosa lagi. Jangan ulangi lagi. Saudara tahu wanita ini dosanya diampuni, hidupnya diselamatkan. Dia juga menjadi pewaris kerajaan surga. Andai kata wanita ini dihukum mati karena dosanya, dia akan masuk neraka. Tapi Tuhan itu adalah sanggup memulihkan orang yang jatuh
yang sangat dalam sekalipun. Karena dia Allah yang mengasihi, Allah yang mengampuni, Allah yang memulihkan. 7 kali orang benar jatuh, bangkit kembali. Adakah di antara saudara yang pernah mengalami kegagalan, kejatuhan? Jangan menyerah. Kejatuhanmu, kegagalanmu itu merupakan kesuksesan yang tertunda. Pernah kau merasa minder karena apa? Aku hidup miskin, hidup melarat. Setiap kali aku bekerja gagal terus. Kesuksesanmu adalah kesuksesan tertunda. Kalau kau punya rumah tangga mengalami masalah, bawalah kepada Tuhan. Tuhan itu adalah rahimi dan rahmat. Yang kedua, ketiga, Lukas pasal 5. Di dalam Lukas pasal 5, pengalaman seorang yang bernama Petrus. Lukas pasal 5 ayatnya yang ke 1 sampai 7. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan ia menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapatkan apapun. Tetapi," perhatikan di situ, "tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi ke dalam perahu itu dengan dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat terakhir sampai 7 sudah. Ya. Jadi kita lihat orang yang selevel Rasul Petrus itu bisa gagal. Sudah rohani, sudah tahu doktrin, sudah tahu kebenaran, sudah setia ikut Tuhan selama 3,5 tahun, tapi bisa gagal, saudara, dalam karir bisnisnya sebagai nelayan. Nah, pagi itu Petrus dan kawan-kawannya menangkap ikan dari malam sampai pagi. Tapi Alkitab mengatakan tidak seekor pun ikan yang mereka dapatkan. Mereka jemur jala di tepi pantai. Dalam keadaan lelah, capek, ngantuk, lapar, letih, susah. Karena mereka pulang dari pantai tidak bawa 1 ekor pun ikan. Itu yang disebut, yang dinamakan kegagalan
total. Orang gagal masih susah kan? Apalagi nih masalah keuangan. Rumah tangga mereka juga butuh uang, butuh beras, butuh minyak. Apalagi minyak bimoli hari-hari ini naik 2 kali lipat. Menghadapi bulan-bulan puasa, ini pergumulan kaum ibu. Sulit untuk mendapatkan minyak seharga seperti beberapa bulan lalu. Solar dek naik. Dengan kenaikan-kenaikan komunitas, kebutuhan pokok, kebutuhan dapur. Akhirnya semuanya ikut terkatrol harga-harga di semua sektor. Dan ini membuat banyak masyarakat menjerit. Susah. Kebutuhan semakin membengkak. Tapi pemasukan semakin kecil. Ini pergumulan, saudara. Petrus mengalami satu kegagalan yang total. Dia tidak dapat apa-apa. Tapi di tengah kegagalannya lah, Tuhan datang menghampiri perahu Petrus. Tuhan tuh mengasihi orang yang gagal, saudara. Kalau saudara pernah bangkrut, pernah rugi, pernah di PHK, dipecat, jadi pengangguran hari-hari ini karena dampak daripada COVID-19 membawa dampak yang luar biasa perekonomian. Karyawan-karyawan, pegawai-pegawai, semuanya banyak di PHK. Tantangan, saudara. Saya kemarin ditelepon ada seorang ibu. Dia seorang ibu yang mau eksekusi rumahnya. Setiap kali dia mau ada masalah selalu dia telepon saya. Dia minta bantu doa. Gimana? Saya ini seorang wanita. Sendirian lagi. Ya, andalkan Tuhan. Tuhan pasti tolong, Tuhan bela. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan datang di orang-orang yang gagal. Sehingga ayat 6-7 dikatakan hanya beberapa menit ke depan Petrus dan CS-nya mereka mengalami keberhasilan yang luar biasa. Dari keadaan yang tidak dapat satu ekor pun. Ternyata hari itu setelah Yesus datang ke perahu Petrus. Petrus mendapatkan keberhasilan yang luar biasa. 2 perahu penuh dengan ikan-ikan yang besar-besar. Saudara, kalau kita bayangkan secara bisnis, 2 perahu itu berapa nilai uangnya? Rupiah. 1 perahu saja, saudara. Itu sudah menghasilkan mungkin puluhan juta. Mungkin lebih. Ini 2 perahu. Tadinya kosong. Karena Yesus hadir di tengah-tengah kegagalan. Nah, dari situlah saya akan menemukan 3 syarat untuk mengalami keberhasilan, keberuntungan dalam kebutuhan-kebutuhan secara ekonomi, secara bisnis. Syarat yang pertama, Petrus dan kawan-kawannya mengutamakan mencari firman. Tuhan tidak langsung lemparkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Sebelum Tuhan mengadakan mukjizat, Tuhan minta kepada Petrus dan kawan-kawannya yang ada di dalam perahu, kamu duduk di sini dalam perahu. Aku akan mau berkhotbah. Aku akan mengajar. Aku akan berbicara tentang firman. Aku sadar, aku tahu kalian ngantuk, kalian capek, kalian lelah. Karena sepanjang malam kalian tidak tidur, apalagi tidak sukses. Tapi yang ku butuhkan waktumu untuk dengar firman. Jadi Petrus dan kawan-kawannya cari firman dulu. Dengar firman dulu.
Saudara, duduk di atas perahu itu tidak gampang. Apalagi kalau gelombang sedang bergelora. Pasti kocak saudara. Goyang duduknya. Tapi meskipun mereka tempat sarana untuk duduk mendengar firman itu tidak seperti duduk di dalam gereja. Ada bangku yang sudah tersedia. Sarana alat musik yang sudah memadai. Ada udara pendingin menyejuk supaya tidak keringat. Tapi Petrus duduk di atas perahu dengan goyang karena ombak. Tapi mereka tidak terpengaruh, tidak terganggu karena keadaan. Tapi mereka fokus untuk mendengar firman. Ini yang pertama. Kalau saudara ingin hidup mencari firman daripada semuanya, berkat itu akan mengalir. Bulan puasa biasanya orang yang bisnis, orang pedagang itu biasanya ada yang bilang 1 bulan saya absen tidak ke gereja. Kenapa tidak 1 bulan tidak ke gereja? Rame-ramenya orang belanja. Jadi Tuhan itu bisa dikalahkan dengan orang yang sedang belanja. Tapi di sini tidak ada. Amin. Kalau sudah hari Minggu tetap utamakan Tuhan. Rame, tidak rame. Hari Minggu, hari Sabat, harinya Tuhan. Tidak bisa datang ibadah pagi. Aku bisa datang ibadah sore. Kesibukan apapun. Jangan sampai menyita, menghalangi. Kita datang mendengar firman. Petrus dalam kondisi yang tidak nyaman. Tapi dia tetap dengar firman. Yang kedua. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Mentaati firman. Bukan hanya didengar, mentaati. Tuhan bilang, labuhkan bukatmu ke tempat yang lebih dalam. Petrus sempat bantah Yesus. Tuhan, aku di sepanjang malam kerja keras untuk menangkap ikan, tapi tidak seekor pun yang kudapatkan. Apatah lagi aku dipakarnya nelayan. Kalau Tuhan itu kan tidak pernah mancing. Tidak tahu rahasia untuk mendapatkan di mana tempatnya ikan berkerumun. Engkau kan tidak pernah nelayan, jadi nelayan. Tapi karena Tuhan bilang, lemparkan bukatmu. Petrus mentaati perintahnya Yesus. Melakukan. Walaupun secara logika mustahil. Apalagi hari sudah mulai siang. Ikan-ikan sudah mulai tenggelam ke tempat yang lebih jauh. Sulit untuk mendapatkan ikan di siang hari. Di pantai. Tapi Petrus mentaati firman. Lakukan. Terjadi sebuah mujizat. Waktu itu dilempar hanya beberapa. Kurang lebih setengah jam. Oh, jaring. Tiba-tiba diserang dengan ikan yang besar-besar, saudara. Ikan-ikan itu bisa tunduk taat menurut perintahnya Yesus. Mungkin ikan-ikan ini selama semalam ada di tengah lautan. Tapi Tuhan bilang, hei ikan-ikan, kalian semuanya datang ke jalannya Petrus. Serbu itu jalannya Petrus. Nurut saudara. Ikan tuh bisa nurut saudara. Disuruh masuk ke jaringnya mau. Kadang-kadang kita ini kalah sama ikan. Suruh masuk ke jaring mau. Tapi kalau orang Kristen kadang disuruh lakukan ibadah aja banyak dalih. Banyak alasan. Lebih nurut ikan saudara. Padahal ikan tuh nurut firman mau dibunuh. Mau dikonsumsi. Mau dimakan. Mereka mau. Karena Petrus mau mengalami kesuksesan di saat mereka gagal. Yang ketiga, yang terakhir. Petrus tidak egois. Tidak mementingkan diri.
Waktu perahu mereka sudah mulai tidak mampu menampung banyaknya ikan masuk. Dia minta perahu satu yang gagal, yang belum terisi ikan sama sekali. Panggil. Ayo kawan, kemari kawan. Di sini banyak berkat kawan, bantu kami. Kami tidak mampu lagi menampung banyaknya ikan. Kalau dipaksakan perahu kami akan tenggelam. Ayo ke sini. Perahu nelayan yang lain datang. Perahunya juga diisi dengan ikan besar-besar. Sama-sama penuh. Saudara-saudara, ini memberikan pelajaran rohani kepada kita. Hidup ini tidak boleh mementingkan diri sendiri. Zaman akhir manusia terlalu egois. Hanya berpusat kepada dirinya sendiri. Yang penting aku kaya. Yang penting aku sukses. Yang penting aku diberkati. Yang penting aku berhasil. Untuk orang lain gak peduli. Itu namanya egois. Petrus tidak mau melakukan itu. Dia tidak mau berkat itu dinikmati sendiri. Dimakan sendiri untuk keluarganya. Tapi mau berkat itu dibagi kepada orang lain. Satu perahu ikan itu banyak, saudara. Tapi itu yang dilakukan oleh Petrus. Hidup diberkati. Hidup juga menjadi berkat bagi orang lain. Saudara diberkati dengan berkat rohani. Saudara jangan berkat rohani disimpan untuk diri. Bagikanlah kepada orang lain yang membutuhkan berkat rohani. Saudara diberkati materi. Saudara juga jangan menjadi orang Kristen yang pelit, yang kikir. Bagikan sebagian berkat kepada yang lain yang membutuhkan. Di sana loh, banyak tangan-tangan yang sedang menggapai kapan. Di sanalah banyak orang yang sedang menjerit, kelaparan, kekurangan, kedinginan, kesusahan. Apakah kita tutup mata dengan apa yang kita nikmati, keberhasilan? Tidak ada kepedulian dengan orang lain. Jangan. Satu ayat kita baca, Kejadian 12. Kita baca bersama-sama Kejadian 12. Ayat 2, kita baca bersama-sama. Masuk kita kepada persekutuan tubuh dan darah Yesus. 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan memberkati kita ini bukan untuk diri. Tuhan memberkati kita supaya kita juga jadi berkat. Mungkin saudara tidak punya uang, tapi saudara punya berkat rohani. Oh, teman-temanku di kampus belum mau datang ke gereja, belum mau jadi umat Tuhan. Dekati, doakan, imani, ajak mereka supaya hidup menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin kau ingin memberi peluang. Di tempat kerjaku, di kantorku ada lapangan pekerjaan. Aku bisa menuntut tenaga-tenaga baru yang latar belakang anak Tuhan. Apa salahnya? Banyak orang yang sedang menganggur sana. Bagikanlah apa yang saudara punya kepada orang lain. Karena untuk itulah hidup ini akan mengalami pemulihan. Petrus dipulihkan dari kegagalannya. Kalau Petrus, kalau wanita yang seharusnya mati, kalau Adam yang seharusnya juga mati karena dosa, mereka bisa bangkit kembali, dipulihkan pada saat mereka kembali kepada Tuhan. Saat ini, ayo kembali kepada Tuhan. Dia sanggup memulihkan keadaan. Seburuk apapun keadaanmu, Tuhan sanggup memberkati kita. Amin. Kita nyanyi satu pujian. Aku mengasihi Tuhan, ku renungkan firman-Mu dengan segenap hati.
Aku mengasihi. Mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang pinta-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang cinta-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Engkau tahu ya Tuhan, sembah Dia. Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk hatimu, untuk menyenangkan hatimu. Mari sembah Dia. Terima kasih ku ratakan nama terpuji nama-Mu Jesus. Haleluya. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini mengalami kegagalan, kejatuhan. Saya tidak tahu kejatuhan dalam bentuk apa, tapi Tuhan tahu, Tuhan mengerti kegagalanmu dan kejatuhan. Itu sebabnya firman Allah berbicara kepada kita. Karena Tuhan ingin supaya kita dipulihkan oleh Dia. Dipulihkan, diberkati, Dia bawa kepada kesuksesan dan keberhasilan. Studimu, kebutuhanmu, sakit penyakitmu, masalah rumah tangga, pekerjaan. Boleh mengangkat tangan kepada Dia.
dan berkata, Tuhan, ini aku orangnya. Kami butuh dipulihkan. Yes. 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 Sekarang izinkan dia yang beracara dengan saudara. Izinkan Roh Kudus menjamah hidupmu, memulihkan hidupmu, menyembuhkan tubuhmu, membalut luka batinmu. Membalut ketelanjanganmu, dosamu lewat korbannya di atas kayu salib. Yes, saya akan hitung angka 5. Saudara akan responi firman Allah pada siang ini. Haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. 1. Yes. 2. 3. 4. Awas, awas. Dia akan beracara denganmu. 5. Terima. Terima. Jesus. Terima. Terima. Pemulihan, kesembuhan, pertolongan, penghiburan, kuasa ilahi dalam nama Yesus. Haleluya. Berikan kemuliaan yang keras, yang dahsyat, yang besar di Yesus. Saudara tetap berada dalam hadirat Allah. Saya minta kepada hamba Tuhan yang bertugas untuk melayani perjamuan kudus pada saat ini, boleh maju ke depan. Siapkan hati saudara. Berkati roti dan anggur ini ya Tuhan. Ini merupakan simbol tubuh dan darah-Mu. Biarlah tubuh dan darah-Mu menjadi satu dengan kami. Sehingga di dalam Engkau kami ada kemenangan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada pengharapan, ada kesucian, ada pertolongan dari Tuhan. Berkati dengan tubuh darah-Mu. Kami siap. Juga hamba-hamba-Mu yang melayani. Mereka siap untuk melayani kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.